Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi animasi untuk tugas yang sudah saya berikan di MS Team ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan Anda untuk bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan, yaitu tentang animasi vowel ya. Bagaimana pada karya animasi Anda nantinya itu sudah bisa memanfaatkan suara, ya. Saya harapkan nanti suara yang digunakan itu adalah suara Anda. Jadi lebih asik ya kalau menggunakan suara Anda dibanding menggunakan suara yang saya sertakan pada tugas yang saya berikan. Baik, langsung saja di sini saya akan share screen. Nah, seperti ini. Di sini adalah contohnya. Halo, selamat datang di praktikum pertama di ke-7 ya. Oke. Jadi di sini Anda bisa lihat ada perubahan pada bagian mulut saja. Untuk bagian karakter dia diam. Nah, selanjutnya bagaimana Anda bisa membuat tampilan seperti ini? Kita akan mulai dari awal. Di sini saya akan File, New. Ini saya menggunakan Adobe Animate ya. Karena kebetulan kalau di laptop saya menggunakan ini, tapi ini tetap sama ketika Anda gunakan dengan software yang sebelumnya saya berikan ke Anda, yaitu Adobe CS3. Itu bisa saja, sama saja ya. Oke, di sini saya tentukan berapa besarnya ya. Di awal Anda bisa menentukan besaran aspek rasio atau besaran layarnya. Di sini ada wide, ada height. Ini saya pakai format default-nya. Kemudian frame rate-nya saya ubah jadi 25. Kemudian create. Jadi tampilannya akan seperti ini. Ya, untuk bisa fit screen di stage ini Anda bisa klik 2 kali pada simbol tangan yang ada di toolbox ya. Klik 2 kali. Nah, dia akan seperti ini. Selanjutnya Anda pastikan panel library bisa muncul di sini di sebelah kanan Anda. Kalau tidak muncul Anda bisa ke menu window cari library gitu. Oke. Sudah di sini seperti biasa ada tampilan stage, kemudian ada timeline. Ini kan sama seperti di CS3 ya. Ini ada layer. Dan di sini saya menggunakan brush ya, kemudian saya atur warnanya apa, misalnya hitam. Kemudian langsung saya gambar. Misalnya saya menggambar seperti tadi ya. Nih, itu terus seperti ini. Nah, terus ini basic ya, nanti Anda pasti lebih bagus. Saya yakin itu. Atau biar terlihat bahagia. Nah, ini untuk ukuran brush ya, ini bisa diatur di mana ya? Di properties ya. Nah, ini ada size, bisa diturunkan. Nah, ini bisa dilihat perubahannya. Jadi yang ada di samping kanan Anda itu ada properties, ada library. Nah, properties ini kan ketika Anda select tools yang ada di toolbox sebelah kiri, itu akan berubah ya di properties ini pengaturannya.
Oke, seperti itu. Terus ini saya buat biar dia terlihat senang gitu ya. Yeay. Nah, sudah. Baru kita beri nama layernya. Misalnya karakter. Oke, selanjutnya kita akan membutuhkan apa ya? Istilahnya mulut ya di sini. Nah, misalnya Anda sudah membuat karakter ya, Anda ingin menggunakan karakter itu ya, boleh saja. Misalnya di sini saya menggambar di Illustrator ya misalnya. Atau di Photoshop, itu terserah Anda. Coba di sini saya menggambar di Illustrator. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk ukurannya kita sesuaikan ya. Tadi kita pakai ini ya, ukurannya. Oke. Create. Nah, misalnya kita buat karakter menggunakan brush. Jadi di sini saya memberikan pemahaman ininya ya, basicnya ya. Jadi sederhana. Nah, ini misalnya. Nah, ini selanjutnya Anda file, export, nah S ya. Terus Anda pilih di sini use artboard, terus misalnya PNG gitu. Terus Anda simpan di desktop untuk kemudahan mencari file, kali diberi nama karakter. Terus kita pilih, tadi artboard-nya kan cuma satu ya, kita pilih range-nya ya satu gitu. Kita ekspor. Nah, sudah terlihat di sini, oke. Nah, oke. Kita close. Nah, kemudian kita bisa file, import, ya, file, import to library. Ini library ini kayak tempat bahan-bahan yang akan kita gunakan pada flash gitu ya, istilahnya tempat gudang lah istilahnya gitu ya. Import to library, kita pilih di desktop ya tadi ya. Nah, karakter. Open. Nah, dia akan masuk di sini kan. Nah, baru Anda bisa, nah ini kan sudah ada karakternya kita tadi. Misalnya kita buat layer baru. Kita beri nama karakter 2. Nah, ya. Kita hide yang bawah. Nah, kita pastikan karakter 2 kita seleksi, kemudian ada keyframe di sini, blank keyframe ya. Nah, kita bisa tarik library kita ke sini. Nah, gitu ya.
Nah, terlalu besar ya. Kita perkecil. Nah, untuk resize gini, ya karakter kita ini kita bisa pakai ini. Kita sesuaikan dengan stage kita. Tahan shift untuk besar. Nah, untuk kemudahan itu ada di properties ya. Nah, di properties ini Anda pastikan ini tercentang terselect gemboknya terlock ya. Biar ketika kita melakukan perubahan itu bisa ini ya, presisi gitu ya. Nah, di sini tadi kan ukuran stitch kita adalah 1280. Jadi ketika kita klik karakter kita masukkan 1280, kita enter. Nah, ini berarti ukurannya sudah sesuai. Nah, untuk kemudian biar dia langsung ke tengah, kita bisa menggunakan bantuan panel aligns. Kalau tidak muncul ada di window aligns. Oke. Checklist align to stage, diklik. Nah, jadi bisa tengah, sama ya. Jadi Anda itu tidak harus menggambar objeknya itu di Flash, tapi juga bisa menggunakan software lain. Nah, di sini saya pakai yang biasa saja, pakai yang saya gambar di Flash tadi ya, yang ini ya, ini saya delete. Terus saya kembali ke sini, library-nya ini juga saya delete karena saya tidak butuh gitu ya. Klik kanan, delete. Itu sudah, kita kembali lagi ke sini untuk fit stage, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Oke, kita sekarang akan membuat mulut. Nah, mulut. Pertama kita pakai brush, misalnya kita buat mulutnya pada karakter ya, sini. Kita buat misalnya pas diam ya, diam. Seret. Itu. Kemudian kita pakai selection tool, kita klik ya, diklik, kemudian kita ke modify, kemudian convert to symbol. Nah, kemudian kita pilih dia jadi grafik. Kemudian namanya kita beri nama misalnya diam. Mulut. Diam. Oke. Nah, maka mulut kita ada terekam di library ya. Jadi kita bisa hapus tidak masalah. Oke. Karena sudah ada di sini, kita bisa panggil kembali dengan klik drag. Nah, bisa kita atur letaknya seperti itu ya. Oke, kita buat lagi. Misalnya A. Itu kemudian kita pakai selection tool lagi, klik ya, diseleksi, kemudian modify, convert to symbol. Mulut A. Oke. Nah, sudah di sini hapus. Terus kita buat lagi A terus I. I berarti agak dikit. I. Nah, itu ya. Klik lagi di sini. Modify, convert to symbol. Mulut I. Oke, di sini muncul lagi kan. Nah, ini kita delete karena kita mau mulut yang lain. I, U. U. Nah, gitu. Modify, convert to symbol. Mulut U. Oke. A, I, U. Nah, ini kita delete dulu. Biasa ya di
seleksi terus tekan delete kalau untuk mendelete. UE. Ya, itu berarti agak E. 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 Ada lidahnya kelihatan misalnya. Kita select lagi. Convert to symbol. Mulut. E. Oke. A, I, U, E, O. Nah, tinggal yang terakhir. O. O. Itu ya. Oke, kita seleksi lagi. Modify, convert to symbol. Ini grafik. Mulut. O. Oke. Sip. Sudah ada. Delete. Oke. Baik ya. Sudah. Jadi kita sudah punya karakter ya. Kemudian kita sudah punya referensi yang ada di library mulut A, I, U, E, O. Sudah lengkap. Nah, kemudian kita lihat di library kita tadi ya. Nah, kita lihat di sini tadi file MP3 itu berapa durasinya ya. Kita lihat. Nah, 9 detik ya. Di sini terlihat 9 detik. Berarti kita membutuhkan frame di sini sejumlah 9 detik. Nah, itu berarti kita masukkan layer baru. Kita beri nama suara. Nah, kita lihat FPS kita tadi berapa? Nah, 25. Berarti 25 kali 9 berapa? Ayo. 25, 4 kali, 4 detik aja. Sudah 100. Berarti 200 itu 8 detik. 225 berarti ya. Jadi suara ini harus panjangnya 225. Oke. Di sini ya. Nah, seperti ini kita tekan F5 ya, F5. Ya, jadi insert frame sepanjang ini dan karakternya kan juga muncul selama 9 detik. Nah, jadi ya di sini juga di frame 225 kita tekan F5. Nah, jadi kita sudah menyediakan ruang ya di sini ya. Untuk suara sama karakternya. Untuk karakter kita lock aja biar ketika kita tidak sengaja menggeser-geser selection tool itu tidak bergeser. Oke, ketika kita sudah menyediakan ini ya suara, di situ baru kita ke ini ya, kita seleksi di suara ini, kita file, terus import to library ya. Nah, kita cari MP3 kita tadi ya. Nah, di sini oke. Open. Nah, kan muncul di sini ya. Nah, ketika Anda play di sini pasti kedengaran. Ya, itu ya. Jadi sudah baru kita pastikan kita seleksi keyframe pertama yang ada di layer suara, kita drag latihan vowel-nya ke sini. Nah, seperti itu. Baik, sudah muncul gelombang suaranya di sini ya. Nah, ketika Anda geser, pasti nanti akan kedengaran suaranya. Dengan catatan, ketika Anda klik di layer ini, di properties-nya, pastikan scene ya, ini sinkronnya type-nya itu adalah stream. Ya, sehingga ketika Anda geser current time-nya ini, nanti akan kedengaran suaranya. Halo, selamat datang. Nah, gitu ya. Jadi tekan enter, nanti di setiap misalnya mau dengar suara di sini.
Nah, itu seperti apa? Oh, halo di sini. Di sini halo. Nah, berarti kan di sini kita bisa ini ya apa? Lagi layer baru kita beri nama vowel di sini. Nah, kemudian kita tinggal misalnya di sini kita mau menambahkan apa? Mulut ya, mulutnya lagi diam di sini ya. Di sini diam, berarti ya kita ya tinggal di library kita pilih, pastikan layernya vowel yang terseleksi, kita drag mulut diamnya ke sini. Nah, kita bisa atur letaknya gitu ya. Nah, diam dia itu sampai kemana diamnya? Oh, dia sampai ke sini, dia diam ya. Dan ada apa itu vokal baru, misalnya huruf A, H gitu ya. Kita klik di sini, kita tekan F7. F7 itu adalah shortcut untuk ini blank keyframe. Jadi membuat keyframe yang dengan shape atau gambar yang baru. Nah, di sini kita masukkan A. A, halo, gitu kan. Nah, biar kelihatan ini transparan ya kita bisa aktifkan apa yang kemarin onion ya. Nah di sini kan, nah kita bisa paskan halo, halo. Nah lo-nya kan di sini ya. Halo, ini kita F7 lagi. Nah, lo-nya di sini, oke. Kita drag. Nah, halo. Nah, terus kan setelah halo di sini kan dia diam. F7 lagi. Nah, kita drag ke sini. Oke, ya. Oke. Jadi kita bisa coba. Halo, selamat datang. Halo, selamat datang. Nah, kan? Itu di mana? Halo, selamat datang. Berarti misalnya di sini. Seret, ya di sini. Kita ya F7. Ya. Di sini. Dan manual ya memang prosesnya agak lama. Tapi kan kalau dalam animasi nanti itu kan sifatnya Anda bagi per scene ya. Nah, jadi tinggal Anda pas-paskan saja ya. Misalnya di sini pas dia bilang datang, dia akhirannya itu dia diam atau mulutnya membuka. Nah, itu kan ya. Itu diperhatikan. Halo, selamat datang. Datang di sini kan berarti dia diam. F7. Onion skin untuk kita lihat posisi mulutnya. Oke, seperti itu. Halo, selamat datang. Nah, dan seterusnya ya. Nanti tampilannya bisa seperti ini ya, caranya. Misalnya Anda sudah membuat pola ya, misalnya membuat pola A, I, U, E, A, O, A, O, A, O gitu ya. Biasanya kan kalau animasi yang dia berbicara pas cepat, itu kan gitu ya. A, O, A, A, O. Misalnya ini. Ya, ini kan Anda seleksi. Ya, shift, klik di sini, terus tahan shift, klik gini. Nah, itu Anda klik copy frame. Nah, sehingga ketika Anda misalnya di sini, nah, di sini ya paste frame. Nah, bisa seperti ini ya. Nah, selanjutnya paste shortcutnya ya Ctrl Alt V. Alt V, Ctrl Alt V. Nah, jadi lebih mudah Alt V gitu ya. Jadi ketika dia ngomongnya cepat, langsung copy paste gitu ya. Gitu. Oke.
Nah, semoga penjelasan saya ini bisa dipahami. Nanti yang tidak paham bisa bertanya by WA atau lewat MS Team. Seperti itu. Ya, setelah selesai ya seperti ini hasilnya. Itu Anda bisa file, terus export seperti biasa ya. Seperti ini tinggal ekspor. Ditentukan outputnya mau disimpan kemana. Nanti hasilnya kan seperti ini tadi ya. Nah ini hasilnya. Halo, selamat datang. Ini ada suaranya ya. Misalnya tidak ada suaranya, Anda bisa melihat di lampiran yang sudah saya sertakan di MS Team. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap tutorial ini bisa menjawab tugas yang saya berikan. Latihan ya, ini intinya latihan. Jadi di sela-sela tugasnya yang utama dari Pak Ayub, Anda juga belajar software. Jadi nanti bisa sama-sama jalan ya. Tuh. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.